Shalom, selamat pagi saudara. Puji nama Tuhan, sudah hari Senin. Terima kasih kepada Tuhan yuk, sebab Dia Tuhan Allah yang sangat baik. Tetap saat teduh, sebelum kita bekerja, kita doa dulu. Tuhan terima kasih. Sungguh Engkau luar biasa dahsyat Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang baru. Terima kasih kami boleh beristirahat semalam. Sekarang bangun dalam keadaan yang sangat baik, sehat. Sekarang kami mau saat teduh. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Berikan kami telinga seorang murid. Berikan kami pemahaman seorang murid. Kami berdoa, kami belajar, kami dikuatkan kembali. Terima kasih Roh Kudus. Shalom, Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini adalah ketika tidak berdoa. Nah, saudara, penting sekali yang namanya berdoa. Tetapi tidak hanya sekedar berdoa. Berdoa yang seperti apa yang sangat powerful. Kita lihat di kitab Lukas 22 ayatnya yang ke-39 sampai 46. Buka sama-sama firman Tuhannya. Buka di kitab Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukankah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sampai di sini dulu. Coba lihat ya. Ini firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Ya, perhatikan firman Tuhan ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa. Ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Perhatikan firman Tuhan ini yang ini. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Perhatikan kata pencobaan. Tuhan tidak pernah mencobai. Pencobaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Ketika kita hidup di luar daripada firman Tuhan, seringkali kita mencobai diri kita sendiri. Contohnya seperti apa? Ketika kita di luar dari firman Tuhan, ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam segala keputusan, ketika kita sungguh-sungguh tidak mengutamakan Tuhan, maka seringkali yang terjadi adalah kita melakukan kesalahan. Seringkali, contohnya, kita seharusnya berdoa terlebih dahulu ketika kita mau pinjam uang misalnya. Pinjam untuk apa saja, entah itu untuk bisnis, untuk bayar sekolah, untuk bayar rumah sakit, atau apa saja. Ketika akan mengambil pinjaman dan kita rasa-rasanya tidak perlu berdoa, maka seringkali yang terjadi jatuh dalam pencobaan. Pencobaannya apa saudara? Mengandalkan kartu kredit, mengandalkan pinjaman, tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan jatuh dalam pencobaan. Tidak bertanya dulu, tidak berdoa dulu. Seperti halnya waktu kita mau membuat bisnis, mau diperluas misalnya, kita tidak duduk dulu bersama-sama dengan Tuhan.
kita bikin keputusan sendiri tanpa berdoa, kita akan masuk dalam pencobaan. Mencobai diri sendiri. Dianggap bahwa nanti saya bisa kok. Gak usah doa juga saya bisa. Banyak orang mengandalkan kekuatannya. Banyak orang mengandalkan kepintarannya. Inilah yang dinamakan bahwa pentingnya kita berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan apalagi saudara yang dibuat oleh manusia pada saat dalam pernikahan. Yang namanya pernikahan itu ada strukturnya. Yang paling atas itu Tuhan Yesus. Ya, lalu di bawahnya itu ada suami, ada istri, ada anak-anak. Suami sebagai imam, istri sebagai tiang doa, sebagai pendoa. Nah, baik suami maupun istri tidak menjalankan fungsinya, tidak berdoa. Maka apa yang terjadi saudara? Pencobaan pasti datang. Ya, entah itu pasangannya yang melakukan dosa atau anak-anaknya yang melakukan dosa. Satu dosa masuk ke dalam keluarga, seisi rumah itu akan mengalami dampak dari dosa itu. Inilah yang disebut dengan pencobaan. Makanya firman Tuhan katakan, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah mencobai siapapun. Pencobaan itu selalu datangnya daripada kita. Termasuk penderitaan yang sekarang ini kita sedang alami. Penderitaan apa saja itu terjadi atas karena perbuatan kita sendiri. Kita bisa cek dosa apa yang kita perbuat. Ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak duduk sama-sama dengan Tuhan, kita sembrono dengan perilaku kita, maka kita cenderung melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, pegang kuat ini firman Tuhan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya apa toh saudara? Ini betapa pentingnya orang harus berdoa. Betapa pentingnya memulai kehidupan itu dengan berdoa. Betapa pentingnya kita membuat keputusan-keputusan apa saja itu dengan berdoa. Karena dengan berdoa, kita itu berdoa itu yang seperti apa toh? Berdoa itu tidak sekedar hanya minta, dan minta. Tetapi berdoa itu bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Berdoa itu bisa yang namanya membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Berdoa itu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini berdoa. Orang-orang yang membangun hubungan yang intim dengan berdoa, ini Tuhan Yesus yang ajarin loh. Makanya posisikan diri sebagai seorang murid. Supaya kita itu ngikutin apa yang Yesus lakukan. Yesus mengajarkan kepada kita, lihat. Tuhan Yesus itu diikutin oleh murid-muridnya. Mereka tiba di Bukit Zaitun dan Tuhan katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan tahu bahwa ternyata tanpa berdoa itu akan ada pencobaan. Tuhan tahu kalau kita tanpa berdoa, jangankan tanpa berdoa, orang berdoa aja iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Apalagi kalau kita tidak berdoa. Makanya jangan pernah menyepelekan berdoa. Anda yang ikut live pagi hari ini, kalau tidak pernah berdoa, tidak pernah saat teduh, katakan kepada diri sendiri, aku harus berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan ini. Ya, doanya seperti apa? Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Mereka ini adalah murid-murid Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Sampai di sini dulu. Perhatikan cara Tuhan Yesus hidup. Yang punya komunitas itu tidak hanya kita saja. Tuhan Yesus juga punya komunitas. Tuhan Yesus juga punya circle. Tuhan Yesus juga punya kegiatan. Perhatikan toh. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Tuhan Yesus memisahkan diri dari murid-muridnya. Circle-nya Tuhan Yesus siapa? Murid-murid. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga melayani. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tidak melakukan ini.
ia berlutut dan berdoa. Artinya bahwa Tuhan tahu jam doa. Jadi Tuhan Yesus juga punya komunitas, punya circle, punya kegiatan, punya pelayanan. Dia juga memisahkan diri dari semuanya itu. Anda dan saya juga harus begitu. Tahu jam kapan harus berdoa. Jangan sampai kita itu tidak enak sama orang. Saya masih suka mendengar orang nggak mau pergi ibadah karena nggak enak. Ada acara keluarga, Bu, jadi kami tidak pergi ibadah. Ibadah minggu dikorbankan demi acara keluarga. Ibadah minggu dikorbankan demi berkegiatan lain. Nah ini, makanya iblis paling suka area-area jemaat Tuhan yang seperti ini. Tidak mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan saja tahu, Yesus tahu kapan dia harus berdoa. Makanya dia tahu sungguh kapan waktunya melayani, kapan waktunya bersama murid-muridnya, kapan waktunya Tuhan Yesus harus beristirahat. Tuhan tahu itu. Lihat, ia berlutut. Berlutut itu bicara tentang apa? Berlutut itu bicara tentang kerendahan hati. Yesus juga sama, dia bisa membuat mujizat, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau misalkan saya menggunakan nalar manusia, Yesus bisa apa saja kok, ngapain harus berdoa sih? Tetapi Yesus katakan, dia berlutut, artinya dia punya sikap rendah hati bahwa dia itu punya Bapa. Dia tahu bahwa mujizat terjadi itu oleh karena intervensi sorga, bukan karena kekuatannya Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri bersikap sopan, bersikap benar di hadapan Tuhan, bahwa ia berlutut dan berdoa, yang artinya dia tidak mengedepankan kekuatannya sendiri. Seberapa banyak kita itu lebih mengutamakan kekuatan kita sendiri. Gak usah doa juga gak apa-apa. Saya gak usah doa juga bisa kok. Saya gak usah doa juga punya kekuatan sendiri kok. Seberapa banyak kita sebenarnya melakukan itu. Makanya kita suka mengambil keputusan-keputusan sembrono karena apa? Kita tidak berlutut terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita menganggap kekuatan yang ada dalam diri sendiri. Contohnya yang tadi itu, misalnya waktu kita punya kartu kredit, kita mengutamakan kartu kredit itu sebagai penolong. Dianggap bahwa kartu kredit itu sebagai penolong. Makanya tidak memiliki sikap kerendahan hati untuk berlutut. Nah, jadi berlutut di sini itu bicara tentang kerendahan hati. Yesus tahu bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Dia berlutut, dia menaruh rasa hormat kepada Bapaknya. Dia tahu kapasitasnya sebagai anak Bapa. Dia tahu dirinya itu bukan siapa-siapa. Makanya Yesus berlutut dan berdoa. Nah, sebenarnya Yesus itu berdoa itu mau apa? Perhatikan. Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan ini bicara tentang penderitaan yang akan Yesus rasakan. Ini firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalib. Jadi Yesus tahu bahwa akan terjadi sesuatu hal di dalam dirinya. Tapi coba lihat konten doanya Yesus ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, perhatikan. Jikalau engkau mau, ada sikap kerendahan hati. Dia tetap mengatakan biarlah kehendak Bapa. Dia mengatakan jikalau engkau mau, biarlah cawan ini, biarlah penderitaan ini, itu berlalu atas kehendakmu. Tetapi
bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sekali lagi, Tuhan Yesus ini pun sebenarnya punya kuasa untuk nolak, bukan? Dia punya kapasitas, dia punya power, dia punya kekuatan. Dia bisa menggunakan itu kalau mau. Tetapi posisi dia adalah sebagai anak Bapa. Dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan itu semuanya itu harus sesuai dengan apa yang Bapa mau. Seringkali kita apakah doa juga seperti itu? Beranikah kita mengatakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalaupun sekarang ini Tuhan, yang saya alami, itu mengalami kehancuran. Kalaupun itu atas kehendak-Mu, biarlah itu menjadi satu pertobatan buatku. Perhatikan, ada sikap kehidupan doa yang harus kita lihat. Bagaimana Yesus pun mengajarkan kepada kita. Yang pertama tadi adalah kita harus menyingkir dari kesibukan. Kita harus menyingkir dari yang namanya kegiatan. Ada waktu kita sibuk, ada waktu kita kerja. Ada waktu kita pelayanan. Dan yang kedua, tetap memiliki sikap menghormat kepada Tuhan. Jangan kita tidak mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, kontennya apa? Dia tahu bahwa cawan bicara tentang penderitaan itu. Dia mengatakan, Tuhan, kalau memang Engkau berkehendak aku mengalami ini, biarlah ini menjadi kehendak-Mu, bukan kehendakku. Perhatikan ya, orang kalau memiliki sikap rendah hati, dihati-hati cara ngomongnya. Orang kalau punya sikap rasa hormat di hadapan Tuhan, enggak sembrono menggunakan perkataannya. Yesus aja menaruh rasa hormat sama Bapaknya. Dia tahu waktu, dia tahu bagaimana harus bersikap, dia tahu bagaimana harus berkata-kata. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita yang jatuh sendiri dalam pencobaan, kita sendiri yang menyalahkan Tuhan. Saya itu masih suka heran sama orang-orang yang suka menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan membuat hidup saya seperti ini? Ketika kita tidak pernah bisa tahu mengenal siapa Tuhan kita, Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Berarti sewaktu kita mengatakan bahwa kok Tuhan membuat hidup saya seperti ini, kita itu tanpa sadar kita menuduh Tuhan merusak kehidupan yang kita punya. Logikanya yang punya kehidupan siapa toh sebenarnya, saudara? Pemilik kehidupan itu Tuhan. Kita diberikan kebebasan untuk mengelola kehidupan yang kita punya. Kita mau bertobat atau kita mau jatuh dalam dosa terus-menerus, itu pilihan. Makanya konsekuensi selalu kita yang dapat. Kira-kira tepat tidak sewaktu kita mengatakan, kok Tuhan membuat hidup saya seperti ini? Coba koreksi diri, saudara. Kira-kira masuk akal enggak waktu kita mengatakan, kenapa Tuhan Engkau membiarkan saya seperti ini? Kira-kira masuk akal enggak itu perkataan seperti itu? Pemilik kehidupan itu Tuhan. Kita cuma ngontrak, saudara. Langit dan bumi Tuhan yang buat. Kita itu cuma numpang di bumi. Kita diberi kebebasan untuk mengolah alam, mengolah setiap berkat yang kita terima. Tiap hari kita terima berkat, paham tidak? Seringkali kita nggak paham bahwa kita diberkati sama Tuhan tiap hari. Tapi seberapa sering kita tidak mengelola berkat itu. Berkat itu kan nggak melulu tentang materi toh. Berkat itu juga kesehatan. Seberapa banyak kita itu bertanggung jawab dengan kesehatan kita. Makan sembrono, ya. Sudah dibilangin bahwa harus dijaga kesehatannya, dibiarkan aja sakit-sakitan. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri. Makanya Tuhan katakan, jangan engkau jatuh dalam pencobaan kalau enggak doa kayak begini jadinya. Jadi pahami dulu bahwa Tuhan itu juga
mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada kita. Pencobaan-pencobaan itu bukan dari Dia, tapi kita sendiri yang bikin. Lihat, ya Bapakku, jikalau engkau mau. Jadi kalau doa, saudara, memang kita boleh, yang namanya kitab Matius kan katakan, mintalah maka kau akan diberikan, carilah maka kau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita doa apa saja itu boleh, apa sajalah boleh. Tapi Anda harus tahu, saudara, Anda harus tahu bahwa kita jangan hanya minta saja. Apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Kalau kita sudah mencari Tuhan dengan segenap hati, apakah kita akan ketuk pintu hatinya Tuhan setiap hari? Seringkali kita itu suka motong ayat firman Tuhan. Katanya suruh minta. Mana buktinya saya tidak terima itu? Nah, orang kalau suka motong-motong firman Tuhan, jadinya seperti ini. Hanya minta, tapi tidak cari Tuhan. Tidak mencari wajah Tuhan, makanya doanya cuma minta, minta, minta. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ku cari wajah-Mu. Seringkali kita itu nggak cari wajah Tuhan, saudara. Seringkali kita itu cuma setor persoalan di list. Persoalan 1, persoalan 2, persoalan 3, kita cuma sodor kertas. Daftar persoalan. Coba, jikalau engkau mau. Waktu Yesus mengatakan seperti itu, Dia tahu bahwa aku akan mengalami penderitaan. Tapi Yesus dengan sikap rendah hatinya, Dia katakan, ya Bapa, jikalau engkau berkenan, jikalau engkau mau, lalukanlah. Tapi kalau enggak pun, ya enggak masalah Tuhan. Kenapa kok Yesus ngomong begini, saudara? Karena Dia paham betul, Dia anak Bapa. Bapa yang baik, yang ada di dunia saja mengasihi kita. Apalagi Bapa kita di surga. Ingat bahwa Bapa tidak pernah memberikan kita batu kalau kita minta roti. Yesus pegang itu. Dia tahu kapasitasnya sebagai seorang anak Bapa. Dia tahu bahwa Bapaknya yang di surga tidak akan mencelakakan anaknya. Makanya Dia berani mengatakan, Bapa, kalaupun engkau tidak melalukan cawan ini, gak apa-apa juga. Dia berani mengatakan, biar kehendak Bapa saja yang terjadi, bukan kehendak si Yesus ini. Konten doa harusnya seperti ini. Sikap hati itu lebih penting, saudara. Bukan tentang konten, bukan tentang kebutuhan doanya. Sikap hati itu penting. Makanya kalau kita misalkan mengatakan, sudah doa Bu, tapi mana sikap hati seperti ini? Maaf saudara. Kalau kita bertamu sama orang saja, kita berteriak, si pemilik rumahnya juga pasti ngelus dodo. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan pun juga demikian. Sewaktu kita mengatakan, susah Bu kalau nggak khawatir. Susah Bu kalau nggak ketakutan. Karena kenyataannya susah. Ketika kita tidak mengenal siapa Bapa kita, sudah dikatakan bahwa ketika kita doa minta ikan nggak mungkin dikasih yang namanya batu. Waktu kita minta roti nggak mungkin dikasih kerikil. Pernahkah waktu kita doa mendatangkan kecelakaan, saudara? Saya pernah kecelakaan, saudara. Tapi waktu saya koreksi diri, kecelakaan itu terjadi karena apa? Buka celah. Nggak doa dulu. Nggak pujian penyembahan dulu. Bangun tidur, mandi, langsung keluar, gitu aja. Kecelakaan terjadi.
ketika kita memulai hari tanpa api Tuhan. Seperti itu. Tapi apakah kalau berdoa berarti tidak ada kecelakaan? Bisa terjadi. Tetapi, ada tetapinya. Tuhan tetap melindungi kita. Gak bakalan yang terjadi sesuatu hal. Maut tidak mengambil kita. Memulai hari. Coba aja saudara. Ketika kita tidak memulai hari, yang ada apa? Uring-uringan. Sepanjang hari itu uring-uringan terus. Yang ikut live ini pun, saya mulai kendor bu, iman saya sudah mulai tidak berdoa. Koreksi diri, kenapa kok sudah tidak mulai berdoa? Apa yang menyebabkan kita tidak berdoa? Apa yang menyebabkan kita tidak memulai hari dengan api Tuhan? Apa yang membuat engkau malas bangun pagi? Apa yang menyebabkan engkau nggak buka firman Tuhan? Padahal ini firman adalah pedoman kehidupan. Ini kompas. Saya saja bukan karena seorang hamba Tuhan, saudara. Saya kalau tidak baca firman Tuhan ini tidak ngerti. Tuntunan saya apa? Saya tidak tahu. Jikalau engkau mau. Seringkali kita menghadap Tuhan. Seringkali sikap kita itu selalu benar. Ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sewaktu saya mengalami kehancuran dalam kehidupan saya tahan diri saya cuma nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Saya berusaha untuk tidak mengatakan, Tuhan aku ini hamba Tuhan loh, aku melayani banyak jiwa-jiwa. Kok engkau biarkan? Saya tidak ngomong begitu. Saya tahu kapasitas saya. Saya mencontoh ini Yesus. Tuhan melihat sikap hati. Seberapa sering saya saksikan kepada Bapak Ibu semuanya. Berapa sering Tuhan menolong saya. Di waktu-waktu genting. Bahkan di waktu-waktu kepepet. Tuhan perhatikan kehidupan saya. Karena kuncinya ada pada sikap hati. Sikap hati itu bicara tentang pembentukan karakter. Sikap hati itu bicara tentang bagaimana kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Sikap hati itu bicara tentang menaruh rasa hormat kepada Tuhan yang kita ini bukan siapa-siapa. Gak layak saudara waktu kita mengatakan, kok Tuhan tega buat hidup saya begini. Pertanda kita sudah maaf. Jangankan menaruh rasa hormat. Kurang ajar, iya. Nah, orang-orang seperti ini gak heran hidupnya akan menderita terus. Dia menderita karena apa? Mencobai diri sendiri. Kalau kita saja dengan Bapa kita di surga, kita lawan. Kita mau tunduk sama siapa, saudara? Makanya, ketika kita tidak berdoa, kita akan tunduk sama siapa? Ketika kita tidak berdoa, kita akan memulai kehidupan kita itu atas pimpinan siapa? Yang ada kita pimpin sendiri, jatuh sendiri. Makanya Tuhan katakan di ayat yang pertama tadi, berdoalah senantiasa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Itu loh. Karena pencobaan itu selalu datangnya dari pikiran kita, yang kita lakukan, nah itu pencobaan. Keputusan-keputusan yang sembrono. Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Nih lihat. Selalu ada kekuatan dari sorga ketika kita datang kepada Bapa. Selalu ada kekuatan ketika kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Sikap hati itu penting, saudara. Makanya sewaktu kita mengatakan, Bu, aku gak kuat banget dengan keadaan seperti ini. Ini yang Yesus rasakan, saudara. Bayangin aja sekarang, orang kalau punya sakit berat divonis
dokter, Anda kena kanker stadium akhir. Kalau dokter mengatakan stadium akhir itu kan artinya daya tahan tubuhnya sudah kecil sekali, kesempatan untuk hidupnya sedikit sekali. Ketakutan bukan yang melanda. Ya enggak? Sama. Yesus juga sama seperti kita. Yesus juga manusia sama seperti kita. Dia memiliki rasa ketakutan. Lihat loh di ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Yesus juga punya rasa takut, saudara. Karena dia tahu bahwa akan disalib, akan ada penderitaan. Makanya Yesus datang kepada Bapa. Perhatikan. Kalau kita baca dari kitab Matius sampai selesai, selalu ada waktu dia datang kepada Bapaknya. Mau dalam keadaan baik atau enggak baik, dia tetap datang kepada Bapaknya. Apalagi sekarang kondisinya Yesus akan disalib. Maka ketika ketakutan datang, dia datang kepada Bapaknya. Dia tahu siapa yang bisa menolongnya. Dia tahu kekuatan itu datangnya dari mana. Dia tahu. Makanya sewaktu kita mengatakan, aku enggak kuat lagi, Bu. Kalau sudah enggak kuat lagi, itu bukan pendeta, saudara, yang Anda cari. Datanglah kepada Tuhan. Ini loh. Yesus pun lihat di ayat yang 44. Ia sangat ketakutan. Ada kata sangat ketakutan. Bukan ia ketakutan. Ia sangat ketakutan. Berarti dia tahu sungguh ada hal yang membahayakan nyawanya. Ada sesuatu hal yang membuat dia ketakutan. Makanya ia makin sungguh-sungguh berdoa. Padahal Yesus punya power. Yesus punya kapasitas. Yesus tinggal ngomong sama Bapaknya. Kan logikanya gitu toh. Tapi Yesus tahu bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Kalau Bapakku berkehendak untuk aku mengalami penderitaan ini, maka aku nurut. Kalau kita mengalami kehancuran sekarang, Anda sakit tidak sembuh-sembuh. Kalau itu menjadi kehendak Bapa kita, mau apa? Kalaupun bisnis kita hancur, mau apa? Kalaupun rumah yang kita punya satu-satunya terpaksa harus kita jual, mau apa? Kalau Tuhan sudah berkehendak seperti itu, kita mau apa, saudara? Gak bisa apa-apa. Makanya miliki sikap seperti Yesus ini. Abraham sewaktu diminta sama Tuhan untuk memberikan Ishak. Ishak itu kan anak dia. Masa bapaknya akan menyembelih Ishak? Tapi Abraham tahu kapasitas dia itu. Dia tahu bahwa Ishak itu memang anak dia. Tapi dia hanya pengelola. Dia hanya penanggung jawab. Dia tahu Ishak itu miliknya Bapa. Yang kita punya, seringkali kita itu suka ketakutan dengan rumah kita, bisnis kita, apa-apanya kita. Padahal itu semua cuma titipan loh. Sadar nggak, saudara? Semua yang kita punya ini cuma titipan. Tapi kan kita yang kerja keras, Bu. Pekerjaan yang kita punya pun juga pemberian Tuhan. Sewaktu-waktu bisa diambil. Kalau kita sudah dititipkan berkat dan kita tidak kelola berkat itu dengan benar, maka jangan heran itu berkat akan diambil kembali sama si pemiliknya. Ya kalau sudah seperti itu apa ini loh tadi, makanya Yesus katakan, kalau kehendak Tuhan yang jadi ya sudah. Pentingnya kita memiliki sikap seperti Abraham tadi. Ketika ia menyerahkan Ishak, dia tahu bahwa Ishak itu bukan milik saya, bukan milik Abraham, bukan milik Sarah, tapi milik Allah. Lihat loh, gak cuma Yesus loh, Abraham pun punya sikap yang sama.
sikap yang tahu bagaimana harus menaruh hormat kepada Allah. Sama. Yesus juga begitu. Menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Bahwa kehidupan yang dia punya bukan punya dia. Paham ya saudara ya? Ketika tidak berdoa, makanya akan berkeputusan. Ini lihat, tadi kan saya sudah bilang, Yesus punya kapasitas, Yesus punya power, Yesus juga punya hak sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Tapi dia tahu kapasitasnya sebagai anak. Ya kalau bapaknya berkehendak mau apa? Maka ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Coba, sudah tahu hidupnya menderita, doa malas. Sudah tahu tekanan kehidupan begitu besar, doanya malas. Makanya jatuh dalam pencobaan toh. Ada yang DM sama saya, Bu, saya sudah nggak lama Bu, udah lama banget Bu, saya itu nggak doa. Saya tuh heran ya saudara. Kalau nggak doa gitu terus apa gitu loh. Apa nggak kering toh? Saya aja saudara ya, kalau misalkan lagi berlibur dengan keluarga begitu, jam doa saya kan jadi berkurang karena kan memang kalau dalam acara keluarga begitu, ruang doanya saya juga sempit gitu ya. Doa tetap, saat teduh tetap, tapi kan sedikit sekali. Itu aja nggak enak saudara. Apalagi kalau nggak saat teduh sama sekali. Banyak orang tuh kalau lagi berlibur nggak pernah saat teduh. Ya toh? Nah, iya Pak ya. Kalau lagi berlibur nggak pernah saat teduh. Coba itu. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nggak pernah saat teduh. Terus kita mau dipimpin apa, saudara? Makanya Yesus katakan, dia begitu datang nih loh. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Jadi waktu kekuatan kita hilang, itu harusnya sudah tahu harus kemana. Kalau kita mengalami kelemahan tubuh, sudah tahu harus datang kemana. Amin. Bukan ke pendeta, saudara. Tapi datanglah ke dalam ruang doa Anda sendiri. Di rumah doa itu, di ruang doa itu, Anda mau nangis, mau jerit, mau bersujud, saudara. Mau apa saja, saudara. Maka kekuatan itu akan turun persis nih loh. Malaikat Tuhannya menampakkan diri memberikan kekuatan. Buat rumahmu itu seperti rumah doa. Makanya rumah kita itu harus penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jangan cuma ribut melulu. Ribut melulu di rumah. Gak ada damai sejahtera. Buat rumah itu sebagai rumah doa. Buat kamarmu itu sebagai rumah doa. Ya, jadi sudah tahu ya. Kalau kehilangan kekuatan, kehilangan pengharapan, datangnya kemana saudara? Sudah tahu ya? Praktek. Amin. Lalu, ayat berikutnya. Lalu, ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Dia sudah selesai berdoa. Tapi apa yang terjadi saudara? Nih lihat nih. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Tidur itu bicara tentang tadi tuh saya katakan, malas. Sudah tahu ada duka cita, sudah tahu ada penderitaan, sudah tahu hidupnya dalam tekanan, doanya malas banget. Yesus lagi doa loh, bukannya diikutin. Ini kan statusnya adalah murid-murid. Lah ngapain ngikutin Tuhan Yesus? Cuman nganter doang. Tuhan Yesusnya lagi doa, lagi nangis-nangis, lagi nyembah. Murid-muridnya malah tidur enak-enakan. Seringkali kita menjadi pengikut. Agamanya Kristen, tapi suka tidur. Agamanya Kristen, hari Minggu bangunnya siang. Wah, datangnya ke gereja, saya kesiangan Bu. Ya udahlah, online aja.
Nih contohnya, didapati murid-muridnya sedang tidur. Nih, didatangi murid-muridnya sedang tidur. Saya bangun kesiangan, Bu. Kalau pagi saya harus buru-buru ke kantor. Saya harus buru-buru ngantar anak sekolah. Kebanyakan tidur kayak begini. Tuhan Yesus sudah ajarkan. Jangan hanya sebatas Kristen. Tapi semuanya tidur terus. Menidurkan tubuhnya, menidurkan rohnya, menidurkan jiwanya. Masa sabat itu boleh, saudara. Tapi jangan sampai yang namanya kita itu tidak yang namanya ibadah. Ada waktu tidur, ada waktu doa. Kristen itu bukan agama, saudara. Kristen itu bicara tentang hubungan kita dengan Bapa di surga. Kalau hubungan saja tidak kita bangun, makanya ya seperti ini, saudara. Ya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur. Lalu kemudian Yesus ngomong apa? Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Ini loh ditanyain sama Tuhan Yesus. Mengapa kamu tidur? Di ayat yang pertama coba lihat ya saudara. Di ayat yang ke-39 tadi. Lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga ngikutin. Kita katanya pengikut Kristus, ya. Katanya Kristen, tapi nggak pernah berdoa. Katanya pengikut Kristus, tapi nggak pernah doa. Bikin status, bikin ayat firman Tuhan itu ditempelin, di profile gitu ya. Tiap hari bikin status tentang firman Tuhan, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ini loh yang dimaksud dengan tidur. Kalongnya aja salib gitu ya. Tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Mengalami kematian tidak? Pasti mengalami kematian, saudara. Di rumah, coba saya tanya, di rumah ada Alkitab nggak itu? Ada Bu di HP. Saudara, baca Alkitab begini sama di HP itu beda, saudara. Saya lebih suka baca Alkitab tuh begini. Jelas banget. Tapi kalau lewat HP, susah, saudara. Kecuali saya pelayanan, ya terpaksa saya harus pakai gadget. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, bukalah Alkitab. Ya. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 2 kali Yesus ngomong. Di ayat yang ke-40 dan ke-46 diulang lagi sama Yesus. Bangunlah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Pengulangan perintah itu artinya penting. Berarti sewaktu kita tidak berdoa, maka kita akan jatuh di dalam pencobaan. Ingat, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tapi pencobaan itu dari diri kita sendiri, yaitu kita membuat dosa yang akhirnya kita jatuh sendiri oleh karena dosa kita. Jadi sudah tahu saudara ya, ketika kita tidak berdoa apa yang terjadi? Kita akan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari kita, dari perbuatan dosa kita sendiri. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, sudah tahu ya? Bahwa ketika kita, nih Tuhan Yesus sendiri, dia tahu kondisinya lagi tidak aman. Dia tahu bahwa ada penderitaan di hadapan dia. Tuhan Yesus ngajarin kepada kita semua pagi hari ini. Doa. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Orang yang cari Yesus, orang yang berdoa pasti akan kepenuhan dengan kasih Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih ada pengampunan. Di dalam kasih tidak ada kemarahan. Di dalam kasih ada damai sejahtera Tuhan.
Jadi kalau kita susah mengampuni, kita penuh dengan kemarahan, kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kekhawatiran, Anda sudah tahu harus lari kemana, saudara? Kepada si pemilik kasih itu. Ya tak? Agar supaya apa? Supaya kita tidak diliputi dengan tadi itu. Ketakutan, kekhawatiran, ketidakberdayaan. Ya, apalagi hari-hari ini, saudara, banyak sekali daripada kita sudah ketakutan dengan kehidupan yang kita punya. Datang kepada Tuhan. Tapi ya harus dilihat loh ya. Nggak sekedar datang. Lihat sikap hati kita. Lihat sikap hati kita. Ya, tetap menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Biar kehendak Bapa saja yang terjadi. Bukan kehendak saya. Kehendak Tuhan yang jadi. Jadi pesan Tuhan hari ini adalah yang pertama adalah berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Lalu yang kedua, biar kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak saya. Yang ketiga adalah, sewaktu kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan baru turun atas kita. Pegang kuat pesan Tuhan 3 hari ini. Ya, jadikan itu pedoman buat sepanjang hari ini kita menjalani kehidupan. Amin ya, saudara. Punyai sikap tetap rendah hati, apa saja yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kita dalam segala penderitaan yang kita punya sekarang ini, dengan segala tekanan yang ada pun, tetap rendah hati, tetap mengucap syukur sebab Tuhan baik, tetap kita bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ayo kita doa ya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tanganmu sama-sama, saudara. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau mengajarkan kepada kami semua pagi hari ini, bagaimana kami harus memiliki sikap rendah hati di hadapan-Mu. Mau keadaan baik atau buruk sekalipun, biarlah kami tetap rendah hati kepadamu. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan, yang suka marah, yang suka menuduh Tuhan. Bahkan kami yang tidak percaya ini. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar setiap kami untuk setia kepadamu. Dalam keadaan kurang maupun berkelimpahan, kami tetap setia berdoa. Dalam keadaan gagal atau berhasil, kami tetap mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kami tahu sungguh bahwa kehidupan yang kami punya itu bukan milik kami, tetapi kami hidup. Hidup kami sendiri pun adalah miliknya Engkau ya Tuhan. Ya Roh Kudus, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini pimpin kami ya Tuhan. Buat kami mengerti jalan-Mu memang bukan jalanku, jalanku bukan jalan-Mu. Tapi biar kehendak Engkau saja yang jadi atas setiap kehidupanku ya Tuhan, kehidupan kami semua. Kami percaya kepadamu bahwa Tuhan, rancangan Tuhan senantiasa membawa damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai, membawa sukacita. Kami pegang kuat bahwa masa depan kami ada di tangan kami sekarang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang live, baik di Instagram maupun yang mengikuti di YouTube ya Tuhan. Ada kekuatan baru Tuhan berikan atas setiap kami. Biarlah kami terus setia untuk berlutut di hadapan Tuhan. Kami setia untuk berdoa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesetiaan itu terus mengikat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara, ada jemaat Tuhan yang Anda sedang mengalami sakit lutut. Dengar baik, lutut dipakai untuk berdoa. Pegang lututmu saudara, pegang lututmu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku tidak pakai lututku ini untuk doa. Ampuni aku ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan.
lututku yang sakit ini ya Tuhan Yesus. Agar supaya kau sembuhkan. Dan supaya aku membangun komitmen di hadapan-Mu supaya aku tekun dalam doa. Terima kasih Engkau ingatkan aku melalui lutut yang sakit ini ya Tuhan. Supaya aku semakin tekun berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang sakit di pinggang saudara ya. Lutut dan sakit yang ada di pinggang, dengar baik. Tuhan katakan bahwa engkau harus memakai sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Diingatkan sama Tuhan untuk berlutut di hadapan Tuhan. Nyembah Tuhan lebih banyak, berdoa lebih banyak. Itu bicara tentang kita suka tidak berdoa. Sekarang saudara Anda yang sakit lutut, Anda yang sakit pinggang, pegang itu lutut, pegang itu pinggang yang ada di belakang. Minta kesembuhan sama Tuhan, tapi bikin komitmen sama Tuhan untuk berdoa, untuk memuji Tuhan setiap hari. Biarlah kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu berkomitmen ya Tuhan untuk melakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan setiap hari. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang mengurapi komitmen kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuntunanmu membuat kami duduk sebagai seorang murid. Tuntunanmu membuat kami tahu bahwa kapasitas kami sebagai seorang murid itu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapak. Berkati sepanjang hari ini ya Tuhan. Pekerjaan kami, bisnis usaha kami, keluarga kami ya Tuhan, anak-anak kami. Apa saja yang kami buat, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga turun atas setiap kami. Mulai pagi hari ini sampai seterusnya. Engkau Tuhan Allah memberikan pengurapan baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Kita selesai saat teduh saudara. Sampai ketemu besok pagi di jam 7 di saat teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.